Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita tentang ilmu nahwu bagi pemula, kitab Al-Jurumiyah. Saya share screen lagi ya. Kitab Al-Jurumiyah. Share. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pasal baru, tetapi ini masih terkait dengan i'rab. Terkait dengan apa? I'rab. Ini kesimpulan kayak summary ya, summary dari sebelum-sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Kan kita sudah bicara bahwa i'rab itu ada berapa? I'rab itu ada 4. Pertama i'rab rofa, kedua i'rab nasab, ketiga i'rab jer atau khofat. Ke, jadi istilah dari khofat itu bisa disebut jer, bisa disebut khofat. Ya. Ini yang nomor 3. Keempat jazm. Kita kemarin sudah bicara alamat-alamat masing-masing. Ini juga summary atas poin-poin sebelumnya. Nah, ini saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'robatu kismani. I'rob, peng'i'roban itu ada dua bagian. Kismun yu'robu bil harokati. Bagian pertama itu dia dieropkan dengan harokat. Wakismun dan bagian lainnya, bagian yang kedua maksudnya, yu'robu bil hurufi, dieropkan dengan huruf. Falladhi yu'robu bil harokati, adapun yang dieropi dengan harokat itu arba'atu anwa'in. Ada 4 macam. Yang pertama al-ismul mufradu, isim mufrad, isim yang sendiri. Wajam ut takfiri, jamak takfir, yaitu jamak plural yang dia tidak beraturan. Wajam ul mu'annatsis salimi dan jamak mu'annas salim plural untuk perempuan dan beraturan. Wal fi'lul mudhari'u dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, yang sehat. Nah, bahasa sederhana gitu, fi'il mudhari' yang sehat, yang enggak kena ilat, yang enggak sakit. Wa kulluha, nah mereka semua itu, maksudnya mereka semua itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' yang sahih akhirnya, itu turfa'u bidhammati, dia itu dirafakkan dengan dhammah. Wa tunshabu bil fathati, dinasabkan dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasroti, dengan dijerkan dengan kasroh. Watu jazamu bisukuni, dijazmkan dengan sukun. Jadi ini kesimpulan aja sebenarnya, kesimpulan. Jadi ada yang i'robnya itu dengan harokat dan ada yang i'robnya itu dengan huruf gitu. Harokat dan huruf, beda ya antara harokat dan huruf. Harokat itu a, i, u, itu harokat. Kalau huruf itu berarti ada alif, wawu, ada iya, ada nun, ada hadfun nun, menghilangkan nun. Nah, itu berarti dengan huruf gitu. Nah, kalau yang menggunakan harokat itu ada 4, yaitu isim mufrad. Jadi kalau kalian ketemu dengan isim mufrad itu pasti i'robnya dengan harokat. Jadi nggak usah mikir huruf apa ya ini i'robnya, enggak. Pokoknya kalau isim mufrad itu i'robnya pasti dengan harokat. Wajam taksir, demikian juga jamak taksir. Wajam ul muannatsis salimi dan jamak muannas salim. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yang sahih akhirnya, sehat gitu. Nah, 4 hal ini penting, sangat penting untuk diketahui. Pokoknya begitu kita membaca satu kalimat dalam bahasa Arab itu kita harus
tahu apakah ini dia kalau dia masuk isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari yang sahih, yang normal, sahih akhirnya, maka dia itu pasti dengan harokat. Nah, maka di sini dijelaskan di kitab Jurumiyah itu. Kalau seperti itu, ya harokatnya itu kalau dia rafa pasti dengan doma. Makanya sering saya sebutkan tanda rofa yang paling utama itu memang doma. Karena ini jadi doma. Rofanya dengan doma, enggak dengan yang lain. Nasabnya dengan fathah, tidak dengan yang lain. Jernya dengan kasroh, tidak dengan yang lain, dan jazmnya dengan sukun, tidak dengan yang lain. Ya, ini saya coba share screen kembali eh, untuk mengingatkan kita ke tabel dulu ya. Tapi ini saya baca sampai akhir dulu untuk kesimpulan ini supaya kita dapat view-nya. Wa kharaja an dzalika salah satu asya'a. Kemudian eh, di luar daripada yang empat itu, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang sahih, itu ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu jam'ul muannats salim, ada jamak muannats salim, yunsabu bil kasroti, di eh, di nasabkan dengan kasro. Wal ismul ladzi lan la yansorifu yukhfadu bil fathati. Isim ghairu munsharif itu dinasabkan dengan fathah. Wal fi'lul mudhari al mu'talul akhir yujzamu bi khadfi akhirih. Dan fi'il mudhari yang mu'tal akhir yang sakit itu jazmnya dengan menghilangkan huruf akhirnya. Nah, ini maksudnya gini. Maksudnya itu eh, kan tadi pengeropan dibagi dua, erob dengan harokat dan erob dengan huruf. Nah, erob yang dengan harokat itu tadi udah jelas isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari yang sahih. Itu dia pasti rofaknya dengan doma, nasabnya dengan fathah, jernya dengan kasroh dan jazmnya dengan sukun. Itu udah pasti. Nah, ini di luar itu ada hal yang perlu mendapat perhatian karena ternyata dia dengan harokat tetapi tidak ngikutin pola rofa doma, nasab fathah, jer kasro, jazm sukun tidak mengikuti pola itu. Yaitu dia mengikuti pola tersendiri. Nah, makanya kalau menghafalkan ini harus ya memang harus dihafal, tapi nanti pelan-pelan kalau kita sering latihan nanti akan hafal dengan sendirinya. Yaitu jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu plural jamak yang dia itu untuk perempuan dan teratur. Contohnya apa sih jamak muannats salim? Muslimati. Muslimati itu nasabnya dengan kasro. Nah, dinasobkannya dengan kasro. Wal ismul ladzi la yansorifu ism ghairu munsharif. Wah, contoh isim ghairu munsharif itu apa yang kemarin nama-nama yang ajam gitu kan. Ahmad. Nah, Ahmad. Bukan wal ismul ladzi lan syarifu yukhfadu bil fathati. Dia itu jernya dengan fathah. Nah, bi Ahmada nah, gitu bukan bi Ahmadi enggak karena dia jernya dengan fathah wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri yujzamu bi khadfi akhirihi dan fi'il mudhari' yang dia punya ilat di akhirnya jazmnya itu dengan menghilangkan huruf akhirnya nanti dijelaskan lebih detail ya. Walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Sedangkan yang i'rabnya dengan huruf, huruf itu ada alif, wawu, ya, nun itu huruf kan itu jadi tanda i'rab dan khadfu nanti menghilangkan itu. Ada empat macam. Pertama at-tasniyatu yaitu isim tasniyah
Isim tasnia itu isim yang dua, isim yang dua. Kayak rojulani, gitu. Itu isim. Rojulun, isim mufrad, rojulani, isim tasnia. Rijalun, jamak taksir. Gitu. Muslimun, isim mufrad, muslimani, isim tasnia, muslimuna, nah, jamak mudzakkar salim. Harus tahu ya. Wajamul muannatsis salimi, jamak muannas salim. Wal asmaul khamsatu, asmaul khamsa, abaka, akhoka, dan seterusnya. Wal af'alul khamsatu dan af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu apa? Wahya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Mengikuti wazan ini. Fi'il-fi'il yang mengikuti wazan ini. Mengikuti wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, fa ammat tasniyatu, adapun isim tasniyah, faturfa'u bil alifi, dirofakkan dengan alif, watun sobu wa takhfadu bil ya'i, dinasobkan dan dijerkan dengan ya. Wa amma jam'ul mudzakkar salimu, adapun jamak mudzakkar salim, fayurfa'u bil wawi, dirafakkan dengan wawo, wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i, dinasobkan dan dijerkan dengan ya. Wa amma asmaul khamsatu, adapun asmaul khamsah, faturfa'u bil wawi, dirafakkan dengan wawo, wa tunsabu bil alifi, dinasobkan dengan alif, wa tukhfadu bil ya'i, dan dijerkan dengan ya. Wa ammal af'alul khamsatu, adapun af'alul khamsah, faturfa'u bin nuni, dirafakan dengan nun, wa tunsyabu wa tujzamu bi khadfiha, dan dinasabkan dan dijazmkan dengan menghilangkan nun tersebut. Nah, ini sebenarnya summary aja untuk pelajaran-pelajaran sebelumnya. Pada akhirnya kita akan diskusi terkait tabel-tabel ya sama tabelnya karena ini kan kesimpulan dari eh, pembahasan-pembahasan berikutnya hanya diambil dari angle yang berbeda. Jadi saya stop share dulu yang ini. Saya share lagi untuk mengingatkan lagi eh, yang ini ya. Nah, tabel ini jadi intinya ya sebenarnya di tabel-tabel ini. Jadi di tabel ini kita mulai kan dari nah, rof, nah, apa namanya i'rab. Ini kan keadaan akhir kata itu i'rab. Ada yang selalu tetap itu namanya bina dan ada i'rab yang berubah-ubah. Ada rofa, i'rab itu ada empat, rofa, nasab, khofat atau jar, dan i'rab jazm. Nah, kalau rofa itu ada empat tanda kan. Nah, tadi tadi disimpulkan aja tandanya yang huruf. Doma itu kan huruf. Ini tandanya yang non huruf, yaitu eh, harokat, maaf. Doma kan harokat, harokat dan non harokat gitu. Tanda harokat dan non harokat. Yang tanda harokat ya doma, yang untuk rofa ya isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang syohe akhir ini. Alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, itu maksudnya syohe akhirnya. Wawo itu wawo, alif dan nun itu tanda rofa dari sisi huruf gitu kan. Dan nanti semuanya begitu. Nah, nasab juga gitu. Tandanya fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Nah, cuman di sini dilihat yang harokat itu ya berarti fathah, kasroh. Ini kan itu harokat kan. Nah, sedangkan yang huruf itu kan alif, ya, dan hadfun nun ini huruf. Gitu. Dan seterusnya. Sama. Jar juga gitu. Kasroh itu tanda yang eh, tandanya khofat itu kasro, ya, dan fathah. Yang tanda harokat berarti kasro dan fathah. Yang tanda huruf berarti ya.
Berarti semua tipe i'rab itu ada tanda huruf dan ada tanda eh, harokat. Nah, ini hurufnya berarti sukun. Yang non huruf harokatnya berarti sukun, yang non harokat atau huruf berarti khatfu, ini menghilangkan hurufnya. Demikian itu summary aja untuk pertemuan-pertemuan sebelum dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan semoga pelajaran Eropa ini kita bisa ulang-ulang lagi sehingga kita benar-benar paham. Baik, kita tutup dulu pertemuan kita untuk hari ini, cukupkan. Ini karena ini hanya summary aja, tapi itu perlu diulang-ulang lagi supaya kita semakin paham. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.